Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Lizayanti, mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muslim Nusantara Aulasliya Medan. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas di mata kuliah Metodologi Pendidikan, yaitu eksplorasi mengenai pengertian, teori, dan kegunaannya dalam menyusun kajian pustaka. Nah, untuk yang pertama saya akan membacakan pengertian dari kajian teori. Kajian teori atau landasan teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori merupakan salah satu hal penting di dalam sebuah penelitian. Sebab, hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian. Kajian teori yang berkualitas juga akan menentukan kualitas dari sebuah penelitian yang dibuat. Walaupun peraturan dari setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda, tetapi setidaknya kajian teori bisa menjadi komposisi yang mendominasi nomor 2 setelah hasil penelitian itu sendiri. Nah, selanjutnya pengertian dari kajian pustaka. Yang pertama, menurut Nyoman Kutaratna, memiliki 3 pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama, kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Nah, yang kedua, kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori. Dan yang ketiga, kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Yang kedua ada menurut Pohan. Kegiatan ini atau penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Selain itu, kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pergulangan, peniruan, plagiat, dan termasuk subplagiat. Adapun proses pencarian dari kajian pustaka. Yang pertama, sudah diketahui. Topik penelitian yang sudah diketahui atau dalam artian telah dikaji sebelumnya, maka dapat dijadikan sumber referensi. Untuk dijadikan sebagai sumber referensi, tentunya haruslah diketahui bagaimana memperoleh informasi mengenai sumber tersebut. Sumber yang sudah diketahui yang telah dituliskan ada pula yang belum. Sumber yang telah dituliskan maka dapat diperoleh dengan mencarinya di internet atau di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut bisa berupa jurnal, artikel, buku, dan sebagainya. Namun, sumber-sumber yang belum dituliskan, maka jalan satu-satunya untuk memperoleh informasi tentang penelitian tersebut adalah dengan mendatangi subjeknya atau peneliti sebelumnya untuk diwawancarai. Sebagai tambahan, perlu diingat bahwa dalam mengutip teori dalam sebuah literatur, maka harus dicantumkan sumber di mana kita mengutipnya, berupa mencantumkan nama pengarang, judul buku, halaman, dan sebagainya sesuai dengan pedoman penulisan. Yang kedua, belum diketahui. Topik penelitian yang baru atau objek kajiannya belum diteliti sebelumnya, maka menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti tersebut untuk mengolah informasi yang ada. Setelah informasi dikumpulkan, maka selanjutnya disusunlah komponen-komponen yang kemudian sebagai landasan untuk membuat indikator. Dari indikator tersebut kemudian disusunlah instrumen penelitian. Nah, selanjutnya ada manfaat dan fungsi dari kajian pustaka. Menurut Alan Bryman, beberapa poin penting mengapa kita harus membaca literatur yang sudah eksis adalah karena kita perlu mengetahui satu, apa yang sudah diketahui tentang objek yang akan kita teliti. 2. Apa konsep dan teori yang diaplikasikan dalam membahas topik penelitian yang akan kita lakukan. 3. Apa metode penelitian yang sudah pernah diterapkan dalam mengkaji topik tersebut. 4. Apa saja kontroversi yang berkaitan dengan topik dan bagaimana hasil studi tersebut muncul. 5. Apa saja temuan penelitian yang saling bertolak belakang. 6. Siapa saja yang sudah pernah melakukan penelitian terkait topik yang akan kita teliti.
Sementara manfaat dari kajian pustaka antara lain yang pertama adalah sebagai solusi. Dengan adanya kajian pustaka, maka kerangka berpikir menjadi jelas, sehingga solusi dari permasalahan ditemukan berdasarkan hasil pengkajian-pengkajian dari berbagai literatur tersebut. Yang kedua, landasan pengembangan instrumen. Setelah menemukan solusi berupa teori selanjutnya, disusunlah indikator-indikator berdasarkan solusi tersebut. Indikator yang disusun inilah yang kemudian dijadikan instrumen dalam penelitian. Nah, yang ketiga, membuat atau menentukan kriteria. Terkait dengan penelitian evaluasi dalam membuat atau menentukan kriteria dengan dimulai pembentukan penyataan terlebih dahulu, kriteria yang dimaksud seperti keberhasilan atau kegagalan. Saran bagi program tersebut diidentifikasi, kemudian dibuatlah kesimpulan sesuai dengan teori atau tidak. Dan yang keempat adalah memverifikasi hasil penelitian. Pada manfaat memverifikasi hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai perbandingan hasil penelitian yang telah kita lakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang menjadi hasil dari verifikasi tersebut. Selanjutnya ada macam-macam dari kajian pustaka. Yang pertama adalah kajian pustaka penelitian kuantitatif. Teori dalam penelitian kuantitatif atau teori in quantitative research dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan konstruk atau variabel yang saling berhubungan, yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis, yang memerinci hubungan antar variabel. Fungsi teori dalam satu penelitian bisa saja sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan dalam proposal penelitian kuantitatif. Peneliti bisa menegaskan teorinya dalam berbagai bentuk. Peneliti menegaskan teori dalam bentuk pernyataan hipotesis yang saling berhubungan. Contohnya, semakin tinggi pangkat seseorang, semakin kuat sentralitasnya. Nah, yang kedua ada kajian pustaka penelitian kualitatif. Dalam berbagai macam penelitian kualitatif, para peneliti menggunakan teori dalam penelitian yang tujuannya berbeda. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan untuk menjelaskan perilaku dan sikap tertentu. Teori tersebut dapat menjadi sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai pedoman umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras, atau masalah lain mengenai kelompok marginal. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Artinya, peneliti menerapkan proses penelitiannya secara induktif yang berlangsung dari data, lalu ke tema-tema umum, kemudian menjadi teori atau model tertentu. Yang ketiga adalah kajian pustaka penelitian campuran. Teori dalam penelitian metode campuran bisa diterapkan secara deduktif, misalnya dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif, atau secara induktif, misalnya dengan pemunculan teori atau pola kuantitatif. Terdapat beberapa cara unik yang memasukkan sebuah teori ke dalam penelitian metode campuran, di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan rancangan metode campuran yang berbeda. Yang terakhir ada kajian pustaka teori normatif. Kajian pustaka normatif cocok untuk penelitian ilmu sosial yang terbatas dan mempelajari apa yang dapat diuji secara empiris. Sementara masih ada banyak pertanyaan penting tentang politik yang berada di luar cakupannya. Karena itu juga sentral bagi ilmu politik adalah apa yang disebut filsafat politik atau teori normatif. Selanjutnya ada sumber dari kajian pustaka. Sumber dari kajian pustaka yang pertama ada dari jurnal penelitian. Dalam jurnal ini, beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Yang kedua ada dari buku. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang dituliskan oleh seorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya. Yang ketiga, ada surat kabar dan majalah. Media cetak ini merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana. Kamu dapat mencantumkan referensi kajian pustaka dari berbagai berita dan artikel yang di surat kabar maupun majalah. Yang keempat, ada internet. Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di bidang informasi.
Para peneliti dapat langsung mengakses internet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai negara dan sangat cepat. Nah, yang terakhir ada bagaimana cara menyusun kajian pustaka. Menurut Jubaidah, pada tahun 2007, dalam menyusun kajian pustaka, perlu usaha untuk mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Sumber tersebut harus relevan dan masalah yang diangkut dalam penelitian. Kajian pustaka dapat digunakan dengan menggunakan dua pola, yaitu dedukatif dan indukatif. Dengan dedukatif, kita mulai dari proposisi yang berlaku umum dan memberlakukannya pada keadaan khusus, serta berlaku sebaliknya untuk indukatif. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan kajian pustaka, yang pertama adalah menyiapkan butir-butir yang perlu mencatat informasi dari pustaka. Yang kedua, menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. Yang ketiga, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari bahan kepustakaan maupun internet. Nah, supaya peneliti lebih mudah dalam penyusunan perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menggunakan masalah penelitian sebagai fokus. Yang kedua, membuat rencana urutan pencarian dan penulisan. Dan yang terakhir, menekankan keterkaitan pustaka dengan masalah penelitian. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai eksplorasi teori dan kegunaannya dalam kajian pustaka. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Teman-teman yang sudah menonton bisa berkomentar sesuai dengan apa yang ingin kalian beri saran atau komentar. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.